Gue ngomong siapa? Peci. Oh itu calon ustaz ya. Masya Allah. Amin, amin. Amin. Ini adalah hasil karya dan cerita perjalanan dari pemuda-pemudi terbaik masa depan bangsa Indonesia. Guys, kita sesuatu yang berbeda nih. Kita mau kelulusan di bioskop. Yuk. Nah, kita mau acara kelulusan di bioskop. Kita lihat ya nanti ya. Dari top yang masuk. Ini acara lain dari yang lain namanya. Alfa, Hibab. Ini siapa nih? Oh, bolak-balik ya, bolak-balik. Ini dari Adu. Oh iya. Portofolio. Cari-cari katanya apa? Lucu juga ada gini. Kita mau ya. Kita mulai waktu pembukaan graduation SL9 Sekolah Indonesia Angkatan 20. Oh iya. Dari dermaga tempat kita ditempa, angin masa depan kini mulai berhembus kencang. Cerita perjalanan telah mengakar, membentuk kita menjadi nahkoda tangguh yang siap menerjang ombak kehidupan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Deka. Oh iya, panitia. Seremoni kelulusan SL 9 angkatan 20. Musrik. Prosesi penyematan tanda kelulusan ini menjadi simbol telah selesainya satu jenjang yang ditempuh dengan penuh semangat dan ketekunan. Pada tahun ajaran 2024 sampai 2025, sebanyak 45 siswa SL9 telah menyelesaikan masa belajarnya. Daru Eka dikenal sebagai sosok siswa yang bijaksana. Ananda Nazifa Fairuz Wafa Haryadi, putri Bapak Yuli Haryadi dan Ibu Firma Aditya Sari Dewi, dikenal sebagai sosok siswa yang artistik. Hani Utami Zulfa, dikenal sebagai sosok siswa yang Jangan ditutupin. Rashid Hasan. Demikianlah prosesi penyematan tanda kelulusan sekolah lanjutan Angkatan 20 Sekolah Alam Indonesia. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Dan cerita perjalanan dari pemuda-pemudi terbaik masa depan bangsa Indonesia. Berawal dari mimpi dan sudut geram yang belum jelas, kini menjadi langkah-langkah besar yang dibuat oleh Angkatan 20 Sekolah Lanjutan Sekolah Alam Indonesia. Saksikanlah. What do you want to be when you grow up? It's the last day of school. Selama 3 tahun ke belakang, kita semua pernah berpikir, kapan sekolah ini akan selesai? Paling minimal sekali aja, mau itu waktu CE, jam MTK, atau dalam keseharian aja. Di SL7, saat kita pertama kali dipertemukan, mungkin kita semua penuh dengan rasa kekhawatiran. Bertemu teman baru, mata pelajaran baru, dan guru baru. Wajar, kita kaget dengan perubahan itu semua. Lagi pula, kita aja baru selesai SD masa itu. Banyak hal yang kita lewati pada masa itu, kini membentuk siapa diri kita hari ini. Memulai bab pertama di SL, beberapa ada yang datang sendiri sebagai sosok asing dari SI, atau hanya seorang murid yang sedang melanjutkan karirnya. Tentu kita tidak sendiri, ada guru-guru yang menemani kita dari awal bab ini. Kalau gerakan kartu, kira-kira gunanya buat apa? YAI 2024, proyek yang mempersatukan kita semua. Bagaikan molekul-molekul kecil yang bersatu membentuk atom, yaitu SAI 20. Lelah, diri ini rasa ingin menyerah. Tidak, itu bukan kita. Mencari uang 666 juta untuk mencapai misi kita. Maluku. Di sana, senja tanah timur menjadi saksi bahwa kita bukan lagi anak biasa. Saksi Angkatan 20 bersatu untuk menantang dunia. Dimulai dari bertemu perwakilan pemerintah Maluku, melihat gong perdamaian, mengunjungi museum Siwalima, hingga hidup bersama warga desa di negeri Sawai. Semua itu menjadi kenangan yang tak akan terlupakan. Berpindah kelas, kami menjalani tujuan baru, manage others, yaitu tujuan untuk diri yang bisa mengelola orang lain atau tim. Kala itu, Presiden siswa mendorong kami untuk bekerja sama untuk membuat program terbaik kepada warga-wargi SI Mampang. Kementerian Komunikasi, Lingkungan, Pendidikan, Agama, Seni, dan Olahraga turut memberikan yang terbaik dengan program-programnya. Selain program Presiden Siswa, kami membentuk tim yang meneliti dengan judul 7 Green Principles.
yaitu water conservation, green farming, renewable energy, zero emission, waste responsibility, dan Pawan Show. Di penelitian ini, kami telah bekerja sama dan melewati berbagai rintangan proses, dinamika kelompok, dan berbagai revisi demi menyelesaikan penelitian yang terbaik selama kami. Melelahkan, sekaligus memuaskan. Pokoknya, terbaik. Di penghujung SL8, kami mengobservasi lingkungan sekolah dalam proyek Young Observer. Kami mengamati herpetofauna, tanaman paku, dan mengabadikan dalam bentuk data dan produk kreatif yang kami buat dan selebrasikan. Tahun terakhir kami di SL9 menjadi salah satu masa yang paling menantang dan super padat. Dikarenakan persiapan ujian akhir sekolah yang sudah di depan mata. Tapi kami juga harus menyelesaikan proyek terbesar kami di SL, Live In. Di proyek ini, kami bukan sekadar tinggal di tempat jauh bersama keluarga yang belum kami kenal. Tetapi di sini kami juga belajar bagaimana caranya beradaptasi di lingkungan baru, bersyukur, berbagi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui ilmu dan pengalaman yang kami miliki. Persiapannya memang gak mudah. Dalam waktu yang terbilang singkat, kami harus bekerja sama menyatukan banyak pendapat dan menghadapi berbagai tantangan. Dan pastinya, di dalam itu semua ada perdebatan. Namun, dari semua proses itu, kami belajar memahami satu sama lain dan menyadari bahwa setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Digibrik-gibrikin. Ketika Live In berakhir, perjuangan kami masih berlanjut. Tumpukan materi dan latihan soal membunuh untuk persiapan ujian akhir memenuhi hari-hari kami. Di tengah kesibukan tersebut, perlahan kami mulai menyadari bahwa waktu kebersamaan ini tidak akan berlangsung selamanya. Karena sebentar lagi, kami akan melangkah menuju jalan yang berbeda. Dari sini, kita akan terbang tinggi menembus awan. Lalu, tentukan. What do you want to be when you grow up? Dari adik-adik SL9, ya ini adalah teman-teman Hebat. Oh ini dulu ternyata. Oh tadi belum selesai penampilannya. Wah kurang briefing sayanya. Ya udah nggak apa-apa. Oke silakan teman-teman prepare dulu yang akan membacakan puisi tersebut kepada Rizky Yusra. Oke, Rizky sudah siap? Oh, udah siap, oke. Kita langsung bersama pembacaan puisi dari Rizky Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini di pagi hari menuju siang, saya Muhammad Rizky Yusra akan membacakan puisi yang berjudul 20 yang dikaryakan oleh Hamzah dan juga Firly. Bagaikan matahari yang perlahan tenggelam, waktu membawa cerita kita menuju akhir yang nyata. Dalam ribuan ingatan kita bersama, tawa di dalam saung, program sekolah, tugas yang kian habis, acara, kerja kelompok, hingga momen kecil yang dulu terasa biasa, kini menjadi kenangan manis.
Semua mimpi tinggi dan segala drama kita lewati menjadi cerita lama yang selalu dibawa. Mungkin kelak jalan kita akan berbeda, terbang tinggi di oasis mimpi, hingga tiba saatnya kita melihat wajah yang telah hilang di tengah kerumunan. Sejatinya, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi rumah yang tiada duanya. Tempat kita bersinggah dengan jamuan yang paling nikmat. Dalam mencintai, kita harus memberikan ruang untuk patah hati. Seperti kata duta, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan begitu lambat. Ternyata tidak. Ya Allah, masih bocah banget. Ternyata Si Padel lihat. bisa berlalu secepat kedipan mata. Dan hari ini kami melihat kalian Iya, kecil banget dari sini. di ambang sebuah perjalanan baru. Ya Allah, udah bocah banget. Nah, Oh. dunia di luar sana akan mengajarkan kalian banyak hal tentang persaingan, tentang kegagalan, tentang luka yang mungkin kalian tak pernah bayangkan sebelumnya. Tidak semua orang akan bertepuk tangan atas keberhasilan kalian. Tidak semua jalan akan mudah untuk kalian lalui. Namun, saat hari-hari itu datang, ingatlah satu hal. Jangan pernah kehilangan Babe juga masih muda itu. yang baik, serta Allah selalu di hatimu. Jadi putih. Carilah ilmu setinggi langit. Kejarlah mimpi sejauh mata memandang. Jadilah dokter, guru, pengusaha, pemimpin, apapun yang Allah takdirkan untuk kalian. Tetapi jangan sampai tingginya ilmu membuat kalian lupa menundukkan kepala. Karena kami tidak sedang mendidik kalian menjadi anak yang hanya pintar. Kami sedang berusaha mendidik kalian menjadi manusia. Manusia yang menghormati orang tuanya, manusia yang menjaga lisannya, manusia yang tetap berkata terima kasih ketika berhasil dan berkata maaf ketika bersalah. Jika suatu hari nanti kalian berdiri di puncak kesuksesan, mungkin nama kami sudah tidak lagi kalian ingat. Mungkin wajah kami mulai samar dalam kenangan. Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Ya Allah. Karena kebahagiaan seorang Kecil guru banget. bukanlah dikenal, Lulusan SMA. Iya, melainkan kecil banget ya Allah. melihat Sekarang udah dirinya gede tumbuh banget. menjadi Sekarang bocah kalau pribadi dipotong yang gitu, lebih Pak. baik dari dirinya. Jangan dipotong Maka SMA. melangkahlah anak-anak Nggak kami. boleh lah pasti. Bawalah ilmu sebagai cahaya, bawalah adab sebagai mahkota, bawalah akhlak sebagai penuntun jalan. Iya benar. Karena ketika dunia mulai gelap, yang akan menyelamatkan kalian bukan hanya kecerdasan, tetapi juga iman dan kebaikan yang Tuh dia, kalian lihat. jaga. Ya, Serius tuh. Mode Serius, serius. mode serius. Pergilah, gapailah mimpi kalian. Terbanglah setinggi yang kalian mampu. Tapi jangan pernah lupa dari mana kalian belajar melangkah. Doa kami akan selalu menyertai setiap langkah kalian. Hari ini kami melepas kalian bukan karena kami ingin berpisah, tetapi
Kami percaya bahwa kalian telah siap untuk mengukir masa depan yang lebih indah. Tenang saja, perpisahan tak menyedihkan. Yang menyedihkan adalah Hafal lagunya boleh nyanyi. bila habis ini saling lupa. Tenang saja, perpisahan tak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah bila habis ini saling benci. Jangan saling menghilangkan. Bocah banget. Bukan SD lagi, kayak TK. Mukanya bener-bener bocah. Pertama kali melangkah di kakinya di bumi sekolah alam Indonesia ini. Saat itu mereka datang dengan langkah yang mungkin masih ragu, mata yang penuh tanya, dan tawa yang masih malu-malu. Mereka masuk ke sekolah ini membawa ransel yang tampak terlalu besar untuk punggung mereka, membawa sejuta kepolosan. Kita, para orang tua, melepas mereka dengan dada berdegup kencang, berharap tanah ini, pohon-pohon ini, dan para fasilitator di sini bisa menjadi rahim kedua bagi pertumbuhan jiwa mereka. Disinilah, di bawah rimbunnya pepohonan dan di atas tanah yang mengajarkan kerendahan hati, petualangan itu dimulai. Mereka belajar bersahabat dengan alam, menyatu dengan hujan, dan berdialog dengan terik matahari. Waktu berlalu dan anak-anak kecil itu tumbuh menjadi remaja-remaja yang tangguh. Kita menyaksikan bagaimana mereka tidak hanya belajar di dalam kelas yang bersekat dinding, tetapi menjadikan semesta sebagai laboratorium hidup mereka. Ingatkah bagaimana mereka ditempa melalui Green Lab, belajar menghadapi kehidupan dari sebutir benih? Ingatkah saat mereka harus berjalan berkilo-kilometer, memikul beban dalam backpacking, menaklukkan ego, dan belajar arti sebuah persaudaraan sejati di alam liar? Di tengah lelah, di tengah peluh yang bercucuran, mereka belajar satu hal: pantang menyerah. Mereka tidak hanya menghafal teori, tetapi mereka turun ke masyarakat melalui program yang Explorer. Mereka melihat realitas kehidupan, belajar berempati, dan mencari solusi atas masalah nyata. Mereka belajar menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri sebelum memimpin orang lain. Dan lihatlah mereka hari ini, pandanglah mereka hari ini.
Anak-anak yang dulu ragu, kini berdiri dengan tegap, membanggakan hati. Anak-anak yang dulu manja, kini telah bertransformasi menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan juga berakhlak mulia. Lihatlah capaian mereka. Habis ini baru video kayaknya. Bukan sekedar deret angka di atas kertas rapor, melainkan karya-karya nyata yang telah mereka lahirkan, mereka ciptakan. Proyek akhir yang mereka pertahankan dengan argumen dewasa, program sosial yang mereka rancang secara mandiri, serta kematangan spiritual yang tercermin dari cara mereka menghargai sesama makhluk ciptaan Allah Sang Maha Pencipta. Mereka telah lulus dari ujian alam. Mereka telah membuktikan bahwa belajar adalah tentang aksi, tentang menjadi rahmatan bagi sekalian alam, rahmatan lil alamin. Sungguh pencapaian terbesar mereka adalah ketika mereka mampu menemukan potensi terbaik dalam diri mereka masing-masing dan siap menerbangkannya ke dunia luar. Kepada Bapak Ibu fasilitator, guru-guru kehidupan, jazakumullah khair. Terima kasih atas kesabaran yang tanpa batas. Terima kasih telah bersedia menjadi jembatan bagi mimpi-mimpi mereka, telah membasuh air mata mereka saat mereka jatuh, dan telah menjadi kompas saat mereka kehilangan arah. Jasa dan keikhlasan Bapak Ibu tertanam kuat di akar karakter anak-anak ini. Kepada ayah dan bunda, tataplah anakmu hari ini. Benih yang dulu kita tanam bersama dengan doa dan air mata, kini telah tumbuh menjadi pohon yang rimbun, yang siap menghadapi badai di luar sana. Peluklah mereka sebentar lagi, ayah dan bunda, karena setelah ini langkah mereka akan semakin jauh menjelajahi dunia. Dan untuk anak-anakku lulusan sekolah lanjutan Sekolah Alam Indonesia, hari ini kami lepas kalian dengan rasa bangga yang memuncak. Dunia di luar sana menanti karya-karyamu, nak. Jadilah seperti pohon, akarmu harus tetap menghujam kuat pada nilai-nilai tauhid dan karakter yang telah ditanamkan di sini. Namun ranting dan daunmu harus menjangkau langit, memberi manfaat dan keteguhan bagi siapapun di bawahmu. Pergilah dengan senyuman, bawalah aroma tanah dan semangat alam ini kemanapun kalian melangkah. Selamat anakku, selamat berjuang. Pergilah sejauh yang kalian impikan, tapi jangan pernah lupa pulang ya, nak. Karena di sini akan selalu ada doa yang selalu menunggu kalian pulang. Yaitu ayah dan bunda, doa kami, nadi kami selalu ada menyertai setiap langkah kalian. Ya Allah, ya Rabb, jagalah anak-anak kami kemanapun mereka menerbangkan mimpinya.
pengalaman bersekolah yang sangat luar biasa. Siapa Rizky? Kamu luar biasa.